teman-teman, bagaimana kabarnya hari ini? Selamat datang di video pembelajaran microlearning fisika. Di sini kita akan belajar cepat, praktis, dan seru. Pernahkah kamu naik bajai di Jakarta? Coba bayangkan, saat bajai berhenti karena ada perbaikan jalan di depan. Lalu setelah melewati perbaikan jalan, pengemudi menekan gas dan bajai melaju di jalan lurus. Setiap detik kecepatannya bertambah, makin lama makin kencang. Nah, inilah salah satu contoh nyata dari gerak lurus berubah beraturan. Pada video kali ini, kita akan belajar mengenai gerak lurus berubah beraturan atau yang disingkat GLBB. Sekarang kita masuk ke studi kasus. Bayangkan sebuah bajai di Jakarta yang mulai bergerak dari kondisi diam. Setelah melewati area perbaikan jalan, bajai tersebut bergerak dengan percepatan tetap 2 meter per second kuadrat di jalan yang lurus. Menurutmu, bisakah kita menggambarkan grafiknya untuk melihat bagaimana posisi dan kecepatan berubah seiring waktu? Tuliskan pertanyaan-pertanyaan yang muncul di benakmu atau dugaan awalmu tentang cara memecahkan masalah ini di kolom komentar di bawah ya. Untuk menyelesaikan masalah ini, coba jawab pertanyaan-pertanyaan berikut. Yang pertama, jelaskan dengan kata-katamu sendiri apa itu GLBB. Yang kedua, hitunglah kecepatan bajai setelah 4 detik. Yang ketiga, hitung jarak yang ditempuh bajai dalam waktu 4 detik. Yang keempat, buatlah sebuah grafik kecepatan terhadap waktu untuk gerakan bajai tersebut. Yang kelima, buatlah sebuah kesimpulan singkat mengenai bagaimana grafik VT dapat membantu kita memahami gerakan GLBB. Untuk membantu kalian menemukan jawaban, kalian bisa mencari referensi dari berbagai sumber. Kalian juga bisa berdiskusi dengan teman-teman, membentuk kelompok kecil, dan mencari jawaban bersama. Sekarang, saatnya kita cek dan samakan pemahaman kita. Apa itu gerak lurus berubah beraturan? GLBB adalah gerak benda pada lintasan lurus dengan percepatan tetap. Artinya, setiap detik kecepatannya bertambah atau berkurang dengan nilai yang sama. Jika kecepatannya berkurang, kita menyebutnya sebagai perlambatan. Rumus-rumus GLBB. Nah, ada beberapa rumus penting nih yang biasa digunakan dalam GLBB. Yuk kita lihat satu persatu. Yang pertama, rumus kecepatan sesaat. VT sama dengan V0 plus minus A dikali T. Yang kedua, rumus posisi atau jarak tempuh. S sama dengan V0 dikali T plus minus setengah A dikali T kuadrat. Yang ketiga, kalau nggak tahu waktu, kita bisa pakai rumus kecepatan sebagai fungsi jarak. VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus minus 2A dikali S. Rumus menggunakan tanda plus atau ditambah ketika gerak mengalami percepatan. Namun, jika gerak mengalami perlambatan, maka menggunakan tanda min atau dikurang, di mana VT sama dengan kecepatan akhir dengan satuan meter per second. V0 adalah kecepatan awal dengan satuan meter per second. A sama dengan percepatan dengan satuan meter per second kuadrat. T adalah waktu dengan satuan second, dan S adalah jarak tempuh dengan satuan meter. Mari kita lihat contoh agar lebih jelas. Bayangkan sebuah mobil pick-up yang mulai bergerak dari kondisi diam setelah melewati keramaian di area pasar. Mobil pick-up tersebut bergerak dengan percepatan tetap 2 meter per second kuadrat di jalan yang lurus. Pertanyaannya, yang pertama, berapa kecepatan mobil pick-up setelah 4 detik? Yang kedua, seberapa jauh mobil pick-up ini sudah berpindah dalam waktu 4 detik tersebut? Yuk kita hitung. Diketahui kecepatan awal adalah 0 meter per second karena mobil pick-up awalnya diam. Selanjutnya percepatan sama dengan 2 meter per second kuadrat. Dan waktu sama dengan 4 second. Selanjutnya ditanya, yaitu kecepatan mobil pick-up setelah 4 second. Dan jarak selama 4 second tersebut. Selanjutnya dijawab. Yang pertama, kita cari kecepatan akhir atau VT-nya. VT menggunakan rumus plus karena di sini gerak mengalami percepatan. VT sama dengan V0 ditambah A dikali T. Kita masukkan angkanya, VT sama dengan 0 ditambah 2 dikali VT sama dengan 8 meter per second. Jadi, setelah 4 detik, kecepatan mobil pick-up menjadi 8 meter per second.
Selanjutnya, untuk mencari jarak tempuh, kita masukkan rumus jarak tempuh. S sama dengan V0 dikali T ditambah setengah dikali A dikali T kuadrat. Di sini rumus menggunakan positif karena mobil mengalami percepatan. Selanjutnya kita masukkan angkanya. S sama dengan 0 dikali 4 ditambah setengah dikali 2 dikali 4 kuadrat. S sama dengan 0 ditambah 16. Hasilnya S sama dengan 16 meter. Jadi jarak yang ditempuh mobil pickup adalah 16 meter. Sama seperti GLB, kita bisa mengamati GLBB secara langsung menggunakan ticker timer. Pada praktikum GLBB, kita memerlukan kereta dinamika tanpa motor dan balok tambahan. Percobaan pertama yaitu GLBB dipercepat. Balok tambahan ini diletakkan pada lintasan kereta. Kereta tanpa motor diletakkan di atas balok tambahan dan meluncur. Percobaan kedua, GLBB diperlambat, balok tambahan diletakkan sebaliknya. Kali ini kembali menggunakan kereta dengan motor. Setelah menyalakan catur daya untuk menyalakan ticker timernya, kereta mulai berjalan. Saatnya membuat grafik. Perhatikan gambar hasil ketukan ticker timer pada kecepatan yang berubah-ubah berikut. Yang pertama, hasil ketukan ticker timer untuk kecepatan yang bertambah, semakin lama jarak antar titik semakin renggang, maka benda tersebut mengalami GLBB dipercepat. Sedangkan hasil ketukan pada kecepatan yang berkurang, jarak antar titik semakin lama semakin rapat, maka benda tersebut mengalami GLBB diperlambat. Selanjutnya, yang pertama kita buat grafik kecepatan terhadap waktu atau grafik VT. Jika dibuatkan grafik VT untuk GLBB dipercepat, maka akan menjadi gambar grafik dengan kecepatan berupa garis lurus ke atas yang menandakan semakin lama kecepatan akan semakin bertambah, atau gradiennya positif. Jika kita mengambil hasil ketukan untuk GLBB diperlambat, maka grafik akan menunjukkan kecepatan berupa garis lurus ke bawah dan mendekati 0 yang menandakan semakin lama kecepatan akan berkurang, atau gradien negatif. Selanjutnya, grafik posisi terhadap waktu. Jika gerak benda mengalami percepatan atau A bernilai positif, maka kurva grafik ST akan berbentuk parabola terbuka ke atas. Sedangkan jika benda mengalami perlambatan atau A bernilai negatif, maka kurva ST akan berbentuk parabola terbuka ke bawah. Kini saatnya untuk mengembangkan dan mempresentasikan hasil pekerjaan. Kamu bisa membuat jawabanmu dalam bentuk teks penjelasan, perhitungan, atau bahkan infografis singkat yang menjelaskan solusi dari studi kasus bajai yang tadi, serta menampilkan grafik VT yang relevan untuk pergerakan bajai tersebut. Kamu bisa scan QR Code yang ada di layar atau klik link yang ada di deskripsi video untuk mengisi jawaban dan mengunggah jawabanmu secara langsung. Setelah kamu mengunggah jawabanmu, jangan berhenti di situ ya. Kamu bisa memberi tanggapan dan masukan pada jawaban lain. Beritahu mereka apa yang menurutmu menarik, bagian mana yang bisa diperbaiki, atau bahkan ajukan pertanyaan. Hari ini kita sudah belajar banyak tentang konsep dasar gerak sampai GLB dan GLBB. Ilmu ini penting banget buat memahami gerak benda, dari mobil, motor, hingga bajai. Terus semangat belajar fisika, karena di fisika setiap perubahan gerak pasti ada cerita ilmiahnya. Terima kasih sudah belajar bersama.